Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Amalan imam yang bisa makruh menurut jumhur ulama selain Syafi'i. Jumhur ulama selain Syafi'i, artinya Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan makruh hukumnya lil imam intidhar ad-dakhil lianna intidharahu tasyrikun fil ibadah. Menurut selain Syafi'i, makruh imam menunggu orang yang masuk ke dalam solat. Karena menunggu itu termasuk tasyrik fil ibadah, termasuk kesyirikan dalam ibadah seperti riya. Jadi ibadahnya sudah untuk nunggu orang, bukan lagi hanya untuk menyembah Allah. Ini maksudnya apa ini? Misal contoh imam sengaja rukuk lama untuk menunggu orang di kamar mandi bahagia ketemu rukuk. Jadi dia sengaja lama supaya orang yang terlambat datang bisa dapat rakaat. Menurut jumhur ulama makruh, karena itu tasyrik fil ibadah sekaligus menjadi masyaqqah bagi orang yang salat. Jadi gara-gara dia tunggu orang yang salat bersama imam dibuat oleh imam terpaksa menunggu juga. Menunggu orang lain yang belum masuk ke salat. Orang yang dalam salat terpaksa menunggu. Itu menjadi masyaqqah, menjadi kesulitan, penyebab kesulitan bagi orang dalam solat. Padahal wallazina ma'al imam a'zamu hurmatan minad dakhil. Padahal orang yang sudah solat bersama imam itu lebih terhormat daripada orang yang baru masuk. Maksudnya lebih layak untuk dimuliakan oleh imam. Fala yashqu ala man man'ahu li naf'in dakhil. Maka janganlah imam memberi mudarat, memberi kesulitan pada orang yang dalam karena gara-gara menunggu orang yang belum masuk. Makanya menurut selain Syafi'i, makruh menunggu orang. Jadi maksud makruh begini. Ukuran rukuk berapa kali baca? 3 kali baca Subhana rabbiyal azim. Ya sudah baca seperti biasa. Jangan tunggu nyobai temung. Apalagi tadi sebelum salat dapat WA dari temannya, kapreh long kapetrip rukuk bacut kata sini. Kita nunggu makruh, tidak boleh menunggu. Ini menurut 3 mazhab selain Syafi'i. Lalu bagaimana perkataan Syafi'i? Wa qala Syafi'iyya, menurut mazhab Syafi'i, yustahabbu 'ala al-mazhab lil imam wal munfarid intidhar ad-dakhil li mahalli as-salat muridan al-iqtida' bihi fi ruku'. Ternyata dalam mazhab Syafi'i malah disunnahkan untuk menunggu orang yang terlambat agar dia bisa mendapatkan rakaat dalam solat. Jadi ini ijtihad, Pak. Ijtihad. Beginilah ijtihad. Tadi dalilnya karena jangan ada kesyirikan di dalam hati, satu ibadah, satu nunggu orang. Enggak boleh solat itu selain tujuan untuk Allah, enggak boleh. Tujuan nunggu-nunggu orang masuk enggak boleh. Itu 3 mazhab mengatakan itu. Ternyata mazhab Syafi'i malah mengatakan disunnahkan, yustahabbu bagi seorang imam untuk menunggu makmum yang terlambat seperti contoh dalam rukuk. Jadi tunggu biar dia dapat rakaat. Tunggu. Dan contoh lain wa fit tasyahud al-akhir min salatin tusyarra' fiha al-jamaah. Atau di tasyahud akhir enggak salam-salam imamnya lama. Karena ada satu orang yang sedang berwuduk kembali, dia salam, enggak salam. Gepreh hele tamong. Itu malah sunnah dalam mazhab Syafi'i. Nah, kenapa sunnah? Karena ada riwayat waqad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutilu raka'ah al-ula hatta la yasma' waqa'a qadam. Pernah ada riwayat Rasulullah sengaja memperpanjang rukuk di rakaat pertama sampai dia tidak mendengarkan lagi tapak kaki yang masuk.
Ya. Jadi pernah diamalkan Rasulullah, rukuk Rasulullah enggak bangkit-bangkit sampai hilang suara orang masuk supaya semua dapat rakaat. Ya. Jadi Nabi pun dalam riwayat yang lain pernah menunggu jamaah. Ya. Jadi maksudnya Nabi menunda dulu jamaah. Ini pernah hadis waktu salat duhur, Nabi pernah menunda jamaah. Ya. Jadi ditunda sampai semua bisa datang karena matahari terlalu terik. Dalam riwayat yang lain pernah ditunda karena dilihat sedikit ada orang yang kesulitan datang, ditunda. Jadi riwayat-riwayat itu menunjukkan Nabi pernah menunda-nunda untuk menunggu jamaah. Maka mazhab Syafi'i mengambil dalil-dalil ini dan mengatakan disunnahkan menunggu. Nah, dan ini ternyata disepakati oleh salah satu murid Imam Hambali, yaitu Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah mengatakan al-intidhar jaiz. Menunggu orang yang masuk dibolehkan. Ghair mustahab, tapi tidak sunnah. Maksudnya boleh tapi tidak disunnahkan. Ya. Silakan kalau mau tunggu. Nah. Apalagi yang ditunggu yang tadiru mangkana za hurmah, apalagi yang ditunggu itu orang yang mempunyai kedudukan, kehormatan. Ya. Ka ahlil almi, seperti orang alim. Orang alim terlambat datang sedikit, lalu ditunggu oleh imam agar dia dapat rakaat, dibolehkan. Tapi semua mereka yang mengatakan boleh, syarat, memberi syarat, bisyartin. Syaratnya alla yatulal intidhar, jangan terlalu lama menunggu. Bihaisu law waza'a ala jami' as-salat li dhahara asarahu. Ya. Sekira-kira ya, orang yang di dalam solat itu tidak mendapatkan efek daripada menunggunya. Jadi bolehlah menunggu sekira-kira sebentar saja. Jangan, misal kita ni Pak, ini mau bangkit dari rukuk, terdengar suara pintu berderi. Pintunya kayak mesum. Ada suara pintu tu. Krek dibuka. Kita mau bangkit dari rukuk, sayang lihat orang itu. Ya, biar dia dapat rakaat. Dalam mazhab Syafi'i masih dibolehkan. Jangan lama. Jangan nunggu sampai 20 orang masuk, barunya itipak lima makmum ikut nampak. Nah, jadi isyaratnya al-intidhar la yatul, tidak lama. Baik, ini ranah ijtihad, terjadi perbezaan pandangan. Kalau kita mau salahkan, enggak bisa salahkan karena mazhab Syafi'i pun berdalil ke amalan Nabi pernah menunggu. Nah, baik, sudah.